Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah dan berbahagia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kita nikmati hari ini, perjalanan kehidupan kita sampai saat ini tidak pernah terlepas dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita senantiasa kirimkan untuk tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada mimbar khutbah ini khatib mengajak, menghimbau diri khatib sendiri dan jamaah yang hadir di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa sesungguhnya bekal terbaik kita dalam kehidupan ini adalah takwa. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak kesempatan, momen, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, lalu ada rangkaian-rangkaian kegiatan di dalamnya. Kegiatan itu diawali pembukaan oleh para protokol atau MC. Kalimat pembukaan yang selalu diulang-ulang oleh banyak pembicara dalam berbagai kesempatan tersebut adalah bahwa mari kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini sebenarnya bukanlah ungkapan yang sederhana. Syukur memang ringan untuk diucapkan. Namun bagaimana dengan aplikasi dari syukur itu sendiri? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara tentang syukur, identik dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka selesailah yang namanya syukur itu. Namun kalau kita mau kaji lebih jauh, bahwa syukur tidak hanya cukup dengan ungkapan kalimat
alhamdulillah saja. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, barang siapa yang kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syukur kalau kita fahami secara bahasa, maka dia menunjukkan sebuah pujian atas kebaikan kepada yang memberikan kebaikan tersebut. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah lisan. Oleh sebab itu, kita bisa fahami bahwa sesungguhnya hakikat syukur adalah memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut, serta memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur tidak hanya cukup dengan lisan saja. Ada pengakuan di dalam hati dan merasakan betapa nikmat itu kita peroleh. Memang keluar secara lisan, tapi tidak cukup sampai di situ. Dia harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala sungguh teramat banyak. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak usah jauh-jauh kaum muslimin, kita bisa ada di rumah Allah saat ini, di masjid Allah ini, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini adalah bahagian dari nikmat Allah. Tidak semua orang yang menyatakan diri mereka Islam, mengatakan dirinya beriman, bisa datang ke rumah Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Kalau ditanya apakah mereka tidak beriman, pasti mereka akan menjawab diri mereka beriman. Tapi mereka tidak hadir ke tempat ini. Jika dikaitkan dengan Ramadan, kita berpuasa, betapa banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tapi dia tidak diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita mau lihat lagi lebih dalam pada diri kita masing-masing, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian,
Tidakkah kalian memperhatikannya? Kalau kita bedah tubuh kita ini sungguh sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, baik secara sadar ataupun tidak. Jantung kita terus berdetak, itu adalah bahagian dari nikmat Allah. Tak pernah kita menyuruh jantung kita berdetak, tapi dia terus berdetak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah terus mengalir di dalam pembuluh darah di dalam diri kita ini, terus mengalir, terus berputar dalam sebuah sistem peredaran darah. Itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara, oksigen yang kita hirup setiap saat, bahkan ketika kita tidak sadar pun kita masih menghirup oksigen. Itu adalah bahagian dari nikmat Allah yang diberikan untuk kita hamba-hambanya. Dan nikmat itu Allah berikan tidak pilih-pilih hambanya. Orang yang sehat, orang yang sedang sakit, orang yang sedang taat, orang sedang maksiat. Nikmat Allah tak pernah berhenti. Bahkan ketika manusia itu wafat pun nikmat Allah terus mengalir kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita harus meyakini bahwa memang teramat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan syukur itu bukan hanya sebatas lisan perkataan alhamdulillah. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa seluruh maksiat termasuk dalam kufur asghar. Seluruh maksiat, dan kita semua manusia ini pasti pernah melakukan maksiat, maka maksiat itu adalah kufur asghar. Dan maksiat ini berarti bertolak belakang dengan sikap syukur, karena syukur itu bentuknya adalah beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencari figur, contoh manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pilihan lain buat kita semua. Figur contoh manusia yang paling bersyukur itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sudah sering mendengar, membaca sebuah kisah, sepenggal kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat malam. Pada waktu itu Aisyah melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salatnya dalam kondisi yang sangat lama. Bahkan terlihat tampak bahwa kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak karena lama berdiri. Melihat kondisi itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ibadah salat malamnya, Aisyah bertanya, "Wahai suamiku, wahai Nabiullah, apa sebabnya? Mengapa engkau harus memaksakan diri untuk beribadah seperti ini? Salat
berdiri dalam waktu yang lama yang panjang sampai kakimu bengkak. Padahal engkau wahai suamiku, wahai Nabiullah, bukankah engkau adalah orang yang maksum, yang terpelihara dan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa lagi engkau lakukan hal seperti ini? Bukankah jaminan Allah sudah ada untukmu? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, salahkah jika aku sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur yang diperlihatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib menghimbau diri khatib pribadi dan jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mari kita buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Tidak cukup dengan meyakini nikmat tersebut, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi harus diikuti dengan bentuk amal nyata, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menyampaikan ada beberapa rukun dalam syukur itu. Beliau sampaikan ada 3 syukur, ada 3 rukun syukur. Pertama, mengakui bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, apapun yang kita peroleh hari ini, posisi jabatan, kekayaan, harta benda, rumah, keluarga, yang mungkin jumlahnya kalau dihitung secara materi sangatlah banyak, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah semata-mata sesungguhnya adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ini yang pertama menurut Ibnul Qayyim, apa yang dikatakan dengan rukun syukur. Mengakui sepenuhnya bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita meyakini nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari sepenuhnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah. Kehebatan, prestasi, capaian-capaian yang kita peroleh, kita menyadari sepenuhnya itu adalah dari Allah dan layak untuk kita memuji kepadanya. Dan yang ketiga, rukun syukur menurut Ibnul Qayyim adalah meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan kenikmatan untuk ketaatan. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini atas usaha kita, yang kita katakan usaha kita, tapi itu tidak terlepas dari nikmat Allah, maka kita bermohon kepada Allah agar kita ditolong semua yang kita peroleh ini, jabatan, harta, pangkat dan lain-lain sebagainya, semoga itu bisa dijadikan sarana untuk kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentu kita mesti introspeksi. Apakah kita sudah termasuk ke dalam kelompok orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atau sebaliknya? Indikatornya mungkin bisa kita pakai indikator yang sederhana tadi. Apakah nikmat yang telah kita dapatkan sudah kita gunakan sepenuhnya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita melakukan muhasabah setiap harinya, kita bisa introspeksi, ternyata perjalanan hidup kita hari demi hari bukanlah bertambah banyak ketaatan, tapi banyak kemaksiatan. Tentu ini menjadi evaluasi buat kita untuk memperbaiki diri agar kita kembali menjadi hamba Allah yang bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.